Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini perwakilan kelompok 6 ingin membacakan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Komunikasi Politik. Baiklah, kami kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Nur Suwandi, Nur Ainun dan Putri Septriosi. Saya akan membacakan yang A, yaitu politisasi komunikasi. Dalam praktiknya, komunikasi politik secara sengaja atau tidak sengaja sering menjadi pembicaraan atau obrolan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam aktivitas sehari-hari tidak satupun manusia tidak berkomunikasi atau aksioma komunikasi. Komunikasi politik bisa dikatakan berbeda dengan politik komunikasi. Penempatan kata yang dipindahkan akan bermakna sangat berbeda cara memahaminya. Kalau komunikasi politik artinya adalah politik sebagai pesan-pesan komunikasi, yaitu bagaimana yang berkaitan dengan pengaruh, kekuasaan, kewenangan, nilai, ideologi, dan kebijakan umum. Lalu, komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tidak lebih dari istilah belaka. Lalu komunikasi. Nimo 1978 menjelaskan komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan atau pengorganisasian makna antara seseorang dengan halayak. Lalu yang kedua, politik adalah kajian tentang kekuasaan atau seni memerintah, dibahas dalam dan didiskusikan berbagai pendapat tentang definisi politik, antara lain adalah Harold D. Laswell dalam bukunya Who Gets What, When dan How. Lalu yang B, pertemuan komunikasi dan politik. Komunikasi politik. Menurut Andrik Purwasito, inti dari politik adalah sistem kompetisi, sehingga studi komunikasi politik juga harus berkembang karena dalam menggunakan komunikasi sebagai alat politik selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman atau apa yang terjadi pada zaman itu, agar komunikasi dan sebagai alat politik dapat disesuai dengan sistem kompetisi pada suatu zaman dan dapat memberi pengaruh. Lalu yang C, dimensi komunikasi politik. Yang pertama ada dimensi pada masa sebelum pemilu, dimensi pada saat melaksanakan kekuasaan, yang ketiga dimensi pada saat mempertahankan kekuasaan, dan yang keempat dimensi pada saat mengkritisi kekuasaan atau oposisi. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Nur Ainun dan Putri Septriosi. Kepada Nur Ainun dan Putri Septriosi saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni yang D, bentuk-bentuk komunikasi politik. Menurut Arifin, terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu yang pertama retorika, yaitu seni berbicara. Yang kedua agitasi politik, yang diambil dari bahasa agitare yang artinya bergerak atau menggerakkan. Yang ketiga propaganda. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar. Biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan dalam melakukan sugesti. Yang keempat, public relation politics. Sebagai suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. Yang kelima, kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh orang atau kelompok organisasi dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Yang keenam, lobby politik. Istilah lobby sendiri sesungguhnya tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang di hotel, karena yang hadir para politikus yang melakukan pembicaraan politik yang terjadi dialog dengan tatap muka secara informal namun penting. Lobby politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik, dan konsensus. 7. Lewat media massa. Menurut McLuhan, sebagai perluasan panca indera manusia dan sebagai media pesan. Dalam hal ini, pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan, otoritas, membentuk dan merubah opini publik atau dukungan serta citra politik. Tujuan komunikasi politik.
Secara umum, tujuan komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan politik dalam sebuah sistem politik tertentu atau negara oleh komunikator politik kepada komunikan politik. Namun, secara khusus, para ilmuwan memberikan batasan yang eksplisit tentang tujuan komunikasi politik ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagai citra politik. Yang kedua, sebagai pendapat umum. Yang ketiga, sebagai partisipasi politik. Yang keempat, sosialisasi politik. Yang kelima, pendidikan politik. Dan yang terakhir, yaitu rekrutmen politik. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.